Semua akan hybrid pada waktunya, termasuk X-Force hybrid. Nggak salah kan, gue pribadi memilih mobil hybrid di tengah gempuran mobil-mobil EV. Teman-teman, nggak salah kan pilihan gue pribadi, gue pilih mobil hybrid di tengah gempuran mobil EV. Akhirnya gue liatin satu-satu brand-brand sudah mulai mengeluarkan mobil-mobil hybrid untuk jadi ikutan berperang ya, ikutan bertempur ya. Kayak di samping saya ini adalah X-Force hybrid yang di launching tanggal 16 Juli. Harga belum ada, nanti gue taruh di layar kalau ada ya. Gue juga penasaran harganya berapa. Harusnya ini sih cukup bersaing karena memang di segmen SUV compact ini memang cukup lumayan hot banget gitu ya. Kuncinya tuh seperti ini teman-teman. Tombol lock, unlock ini buat buka bagasi gitu ya. Pertama kita lihat dari tampak depan, apa yang beda? Tentunya adalah logo ini dulu, HEV ya. Tuh, mobilnya hybrid terus dilengkapi dengan kamera 360. Terus di sini ada emblem X-Force. Tapi teman-teman, kalau misalkan pengen tanya lebih lanjut nanti kontak marketing saya taruh di layar atau bisa langsung menghubungi Mbak Devi. Mereka ini nyebutnya apa? Dynamic Shield ya. Jadi dari teman-teman dari lihat tampak depan, pada saat saya pencet unlock, lampunya tuh nyala. Terus kayak lampunya tuh nggak santai banget ya. Jadi kalau dia nyalain lampu sen tuh kayak gini ya, minggir, gue mau belok kanan, mau belok kiri. Dan ini desainnya tuh mirip banget dengan Destinator. Destinator yang mirip ini sebenarnya karena duluan ini kan. Terus di sini grillnya tuh cakep ya. Ini perpaduan nih warnanya, ini kan chrome ya. Ini warnanya tuh kayak agak-agak grey, ini black glossy, ini bahan dop. Terus ini juga dop. Ini suara body, nah ini fog lampnya sudah LED semua. Yang saya suka di sini tuh loh aksen-aksennya, terus lampunya tuh di sini ya sudah LED semua. Ini lampu sennya saya suka sih. Jadi ini kalian kalau pakai mobil ini tuh pasti berasa lebih safety. Dan di sini sudah lengkap dengan fitur ADAS ya sama juga dengan yang Dimension sebelumnya ya. Yang baru adalah di bagian nih dapur pacunya. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi, sales counter dari PT Sri Kandi Cabang Sedayu yang beralamat di Jalan Boulevard Selatan SCBB 01 Jakarta Timur. Samping Devi ini ada mobil terbaru dari Mitsubishi X-Force Hybrid. Untuk Bapak Ibu bisa dapatkan harga launching sampai 31 Agustus. Adapun program promonya Bapak Ibu bisa dapatkan dengan DP 10%, bunga 0% sampai 2 tahun, dan juga ada balon payment. Serta Bapak Ibu bisa dapatkan benefit aksesoris lainnya seperti perpanjangan servis oli spare part selama 5 tahun atau 60.000 km. Di samping Devi ini ada New Pajero Sport, harga 600 jutaan dan bisa bawa DP dari 50 jutaan aja. Nah, di samping Devi ini ada Destinator, harga mulai dari 400 jutaan aja dan DP mulai dari 30 jutaan saja. Untuk Bapak Ibu yang mau servis, test drive, ataupun pembelian unit baru, bisa datang ke dealer Sri Kandi Sedayu ketemu sama Devi, atau hubungi Devi dengan nomor 081 80 58 5578. Terima kasih. X-Force Hybrid ini dibekali mesin berkode 4A92. Kapasitas 1,6 liter, sudah pakai teknologi kartu variabel MIVEC. Mesin bensinnya sendiri menghasilkan 79 tenaga kuda dan torsi 134 Nm. Di atas kertas emang kelihatan kecil, tapi ingat ini sistem hybrid. Jadi mesin bensin ini kerja bareng motor listrik. Begitu digabung, output totalnya melompat jadi 116 tenaga kuda dengan torsi 255 Nm. Yang menarik dari kata hybrid itu bukan soal siapa paling kencang di atas kertas, tapi respon di putaran bawah. Torsi motor listrik yang instan bikin akselerasi awal terasa lebih hidup. Efeknya apa? Mobil terasa enteng diajak stop and go, sekaligus lebih irit buat harian. Meteran seperti biasa. Ini sekaligus gue jelasin kenapa mobil-mobil SUV kok di Indonesia tuh laris manis. Karena jalan di Indonesia tuh udah dikit banjir. Bahkan di Sayung Demak gue pernah lihat ya, itu minus 13 loh meter. Ini tingginya rinteknya kurang lebih sekitar tuh hampir 80 cm. Jadi kalau kalian berkendara pakai mobil ini di jalan rusak atau yang banjir gitu ya, lebih tenang gak sih? Kita ngomongin dimensi sekitar 4,3, wheelbase-nya sekitar 2,6. Cukup compact ya sebenarnya untuk ukuran mobilnya ini ya. Di sini karena ini SUV, di sini ada mudguard, ada set cladding bahan dop ya kan. Velgnya tuh cakep ya desainnya. Bautnya tuh ada 5.
ada 5. Terus ini dia kembangnya tuh unik ya. Jadi dipadu warna hitam sama silver. Terus profil bannya dia 225, 50, ringnya itu 18 ya kan. Terus cakramnya depan belakang, di sini juga ada mudguard juga, dan di sini ada emblem hybrid, ada kamera 360. Ini dibikin two tone ya, jadi hitam, terus atapnya hitam dikasih talang air juga. Handle-nya dia sewarna body, ada smart entry. Nih kalau ditutup dia akan ngelipet, ini akan ngebuka. Di sini ada set skirt, terus di sini tuh ada kayak aksen-aksen diamond. Terus seperti biasa, gue bawa meteran, mau kasih lihat nih ya, setinggi apa untuk set skirtnya. Ini kurang lebih di bagian sebelah sini set skirtnya 24 cm ya. Nih, ambil 25 tuh, ambil 25 cm. Jadi lebih tinggi, kalian pasti bakal lebih pede. Itu yang cakep tuh ya. Ini hitamnya kacanya sampai sini. Dan di sini aksennya warna hitam juga. Yang spesial, nggak spesial sih sebenarnya. Ini bisa pakai Pertalite loh kalau kalian nggak malu. Tangki BBM-nya letaknya sebelah kiri, ini bisa muat sekitar 42 liter. Yang dimana klaimnya itu 1000 km bisa jalan dengan full tank kan. Tapi sebenarnya kalau 1:25 gue rasa itu bisa lebih. Tergantung kaki kalian. Lagi ya disclaimer ya. Lampunya sekarang lebih fresh ya. Cuma memang dia lampu sennya masih kecil teman-teman tuh. Masih kecil tapi ini lampunya cakep sih. Catat ya, bukan ini yang mirip Destinator, tapi Destinator yang mirip ini. Di sini ada emblem X-Force, HEV, terus di sini ada antena shark fin, spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper, ini logo Mitsubishi-nya. Kameranya ada letaknya di sebelah sini teman-teman. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan tuh electric power backdoor. Cuman memang kick sensornya menurut yang saya tahu itu dibuang, tapi menurutku nggak tahu penting. Yang paling penting adalah dia tetap elektrik, yang bisa dioperasin dari sini juga. Bagasinya juga cukup gede. Di sini ada lampu bagasi halogen. Di sini ada hook kiri kanan. Yang sebelah kanan sini ini ada tempat penyimpanan, misalkan kayak nih kunci-kunci atau kayak buat towing kayak gini. Jadi rapi banget. Dan sekarang karena ini mobil hybrid, sekarang sudah nggak dikasih ban serep. Tapi nanti kalian bakal dikasih nih tire kit, karena di sini dipakai buat penyimpanan tuh aki. Jadi ada beberapa hal yang dikorbankan teman-teman ya. Ini segitiga pengaman. Dan ini mungkin masih bisa buat simpan-simpan barang berharga, misalkan handphone atau apa, kalau misalkan kalian terpaksa harus meninggalkan barang di mobil. Oke, kita bahas dari mana dulu ya. Pertama, posisi duduknya. Gue selalu bahas dulu nih, posisi duduknya nyaman apa enggak. Tapi biar cahayanya enak, kita nyalain mobil dulu. Jangan kaget kalau nggak ada suara mesin. Oh, dia nyala, berarti tadi baterainya kepake. Mati sendiri, ya kayak begitu. Dia akan mati hidup. Tergantung akinya lagi cukup apa enggak. Nih, ini yang baru nih, dilengkapi dengan panoramik sunroof, gede banget lagi. Dia gede banget. Terus ini plafonnya tuh warna hitam. Ih, menarik banget ya. Menarik banget, tapi dia tidak menghilangkan, ini yang gue suka, speakernya Yamaha. Jadi kalau kata soundmaster Yamaha, gue pernah ngobrol, kalau kalian dengerin suara speakernya, ibaratnya tuh kayak berasa kalian tuh berada di depan penyanyinya. Gitu. Ini joknya udah elektrik yang CC driver. Buat duduk nyaman, visibilitas cukup oke. Di sini Twitternya juga Yamaha. Setirnya di sini teleskopik. Yang gue suka tuh Mitsubishi tuh gitu loh. Ini sabtas. Ini jahitan asli. Tempat penyimpanan terbuka. Globasnya sudah soft opening. Ini biasanya hanya ada di mobil-mobil yang mahal. Terus ini warna interiornya juga perpaduannya cukup oke. Dia masih ada tombol-tombol AC. Yang menarik dia dilengkapi dengan Nano X dan sudah dual zone. Misalkan yang sebelah kiri 18, yang sebelah kanan misalkan mau 23, jadi kalian nggak perlu berantem. Modenya juga cukup lengkap. Di sini ada wireless charger. Handphone gue sih muat ya. Ini muat, Type C, car charger. Ini tombol powernya. Tuas transmisinya baru nih. P, R, N, D, dan B. D itu buat berkendara sehari-hari. B itu dipakai pada saat turunan. Jadi biar nambah engine brake. Ini drive mode-nya banyak nih teman-teman. Jadi ini ada charge, EV, normal, wet, gravel, tarmac, mat. Buset, banyak banget ya. Ini electric brake, auto hold, tempat cup holder, ada konsol juga. Di sini ada blower AC, jadi buat taruh minuman tetap dingin. Jarak kepala cukup oke. Kalau misalkan dibilang sayang ya mas, nggak bisa dibuka. Aduh, kalian banyak mau sih. Menurut gue dengan Mitsubishi sudah kasih panoramik, menurut gue udah cukup oke. Spion dalam aja sudah day and night, tuh otomatis kan. Di sini ada indikator-indikator, lampu-lampu, sun visor, ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Bahkan di sini ada hand grip. Di sini finishingnya teman-teman perhatiin ya. Di sini tuh soft touch, ini black glossy, ini finishingnya oke. Terus ini ada aksen-aksen kayak diamond.
paling teman-teman akan bilang, oh sayang ya ini masih kayak gini. Kalau nggak salah Alphard aja masih kayak gini. Dan sekarang saatnya kita tes speaker. Seperti biasa kita bakal tes speakernya nih. Menurut gue kabinnya cukup kedap, speakernya nih menurut gue udah cukup oke banget speaker Yamaha-nya. Bener sih, jadi kayak seolah-olah tuh kalian berada kayak lagi nonton konser. Dan ini lagi gue sambungin Android Auto secara wireless. Nih, tuh ya kan. Jadi kalian bisa lihatin Maps sama dengar Spotify kayak gitu loh ya kan. Ini menarik banget. Dan yang gue suka sebenarnya tuh di Mitsubishi ini dia ada fitur ini. Ini ada altitude. Jadi ketika gue kemarin kayak nanjak-nanjak, gue pernah pakai expander cross itu bisa kelihatan nih. Dia berapa ketinggiannya, jalannya miring apa enggak, angle-nya dan segala macem. Tuh, ada di sini semua tuh. Paling yang kalian butuh terbiasa adalah tuas transmisi sekarang. Tapi sekarang lebih bagus sih. Kayak pesawat-pesawat. Jadi ini P RNDB. Jadi kalau untuk pindah gigi dari sini pencet ke depan, dia akan berubah jadi R dan dia langsung memicu dari kamera 360 yang menurut gue sekarang sudah cukup bening. Kalian bisa lihat tampilannya tuh. Tuh tampilannya kayak gini. Cukup bening sih. Garisnya ngikutin putaran setir ya teman-teman. Wah, ini udah cukup oke. Cut dulu. Tampilan headune seperti ini, tampilan home-nya. Tuh, kalian bisa pindah-pindah. Ini ada informasi nih ya. Jadi ada tire pressure monitoring juga teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ngecek tekanan angin cukup lihat dari sini aja. Memang ya tampilannya agak old ya, tapi ya oke lah, dia punya. Nggak apa-apa, yang penting dia punya. Terus ini tampilan adventure. Ini kalian bisa pindah-pindah nih. Adventure ini ada altitude, kemiringan tadi sempat gue bilang. Oke, reliable. Tuh, steeringnya responsive, driving score, customize. Ya kan? Nah, untuk drive mode-nya, nih drive mode ini. Tadi sempat udah saya spillkan. Charge, EV, normal, wet, gravel, tarmac. Tarmac ini yang baru yang ada di destinator. Jadi kalau di jalan aspal yang banyak berkelok-kelok ini pakai tarmac aja. Itu lebih kayak ngegas terus, ngisi terus kayak gitu, teman-teman. Sini sudah kulit. Ini stitching asli beneran. Di sini mirip juga ya. Destinator juga mirip kayak gini nggak sih? Di sini banyak tombol. Ini cruise control. Ini jarak dengan mobil depan. Jadi cara pakainya nanti aja gue bikin videonya lagi. Ini shortcut, voice command, ngangkat telepon dan segala macam. Ini untuk cancel. Nah, sebelah sini untuk pengaturan dari MID. Tinggal geser-geser gini aja. Ini volume. Ini untuk next. Di sini sebaliknya ada lampu yang sudah otomatis. Wipernya belum. Wipernya udah otomatis ternyata guys. Wipernya dia sudah otomatis ternyata. Sebelah kanan sini ada pengaturan manual leveling untuk lampu. Jadi ketika kalian masuk perkampungan, kalau ketinggian bisa diatur. Dan ada pengaturan untuk tombol buka tutup bagasi. Dan di sini meter class race sudah full digital. Tuh tampilan kayak gini nih. Yang gue suka ini loh teman-teman. Jadi pada saat nih gue injak rem, itu lampunya juga ikutan nyala. Nah, ini ada arah kompasnya. Ini aliran energi dan segala macam. Ini kalian bisa lihat. Tuh, TPMS cukup lengkap. Wah, ini brand sebelah sih harusnya ketar-ketir ya dengan kehadiran si X-Force Hybrid ini. Bukaan pintunya kurang lebih sekitar 87 cm. Memang agak cukup imut ya, nggak kayak MPV pada umumnya, beda karena ini tuh compact SUV teman-teman. Terus di sini gue mau kasih tahu ada namanya celok. Nih, ini ketika dikunci. Gue buka ya, gue tutup lagi, gue tutup. Ini mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Atau gini, kita buka kaca tuh, kayak gini. Nice. Ini tuh sudah soft touch, ini ada aksen diamond. Ini finishingnya tuh warnanya kayak agak silver, black glossy, speaker Yamaha. Di sini ada CP pocket, ada ventilasi AC, ada dua kiri kanan, jadi kalian nggak takut gerah. Ini port USB Type C.
tinggi saya 165, ini masih ada lebar sih. Kurang lebih sekitar tuh hampir 30 cm, cukup gede kan. Terus di sebelah sini, gue cuman suka ini loh. Dia itu baris kedua bisa di reclining. Ini paling tegak, ini paling rebah. Ini paling tegak, ini tegak banget. Headrestnya ada 3, ya kan? Berarti benernya bisa buat 5 orang. Ini bikin paling rebah. Nah, ini lebih nyaman. Tentunya joknya kulit, sudah ada Isofix. Kalau misalkan kalian butuh armrest, ini bisa dilipat. Tapi mohon maaf ya, ini unit tuh masih baru banget. Gue nggak enak. Ini test drive sih, cuman ini bisa dilipat lah ya. Cuma kasih lihat sebentar. Sini ada lampunya sudah LED. Ini kalau kalian misalkan tidak pakai, ini bisa dilipat. Jadi lipat ke depan ya. Jadi armrest, ada tempat cup holdernya ada 2. Jadi buat duduk juga lebih nyaman. Tapi gue suka banget loh dengan keberadaan panoramik ini. Ngebikin kita tuh berasa mobil ini tuh lapang banget. Dan buat gue yang suka ngevlog, nanti gue bakal pinjem deh kayaknya. Pinjem dulu ya. Bisa taruh sasengkap di sebelah sini. Dan visibilitasnya di sini memang nggak terlalu gede-gede banget. Karena menurut gue karakter orang yang naik mobil ini, dia pasti lebih suka nyetir sendiri. Iya, overall mobil ini kayak perubahannya sih cukup dramatis ya. Gue suka banget nih hybridnya sama panoramiknya. Jadi kayaknya ya menurut gue mobil ini bakalan laris manis sih. Pertama kenapa? Karena sebenarnya dulu bilang orang tuh mobil ini tuh ganteng banget gitu ya. Tapi salah satu kayak misalkan ya jadi kekurangan adalah mobil itu waktu itu nggak dilengkapi dengan fitur safety sense lengkap. Akhirnya dikasih. Terus nggak dikasih panoramik, akhirnya sekarang dikasih. Tapi sebenarnya yang jadi nilai jual utama adalah hybridnya ini. Beneran. Salah satu nggak apa-apa sih gue dikatain adalah Mas Teguh orang Indonesia banget ya. Pilihnya kok yang tanggung-tanggung hybrid, karena sekarang orang mau beli EV itu masih mikirin, aduh gue nanti ngecas di mana segala macam. Sedangkan kalau hybrid ini ya bukan plug-in hybrid, itu enaknya adalah kita nggak perlu mikirin ngecas, kita mikirin beli bensin aja, tapi kerja mesin sama motor listrik itu gantian. Menurut gue ini sudah game changer banget ya. Bravo buat Mitsubishi. Klaimnya dengan tangki full itu bisa jalan 1000 km, dan mungkin kalau gue yang bawa bisa 1000 lebih kali ya. Apa Mbak yang baru dari Xforce ini? Yang pertamanya ya pasti namanya juga udah hybrid ya Mas, efisien. Jadi sekali isi tangki itu bisa sampai 1000 km, bisa ngeklaim dari Jakarta sampai Bali Mas. Oh iya, penasaran sih pengen cobain sih. Ya. Terus apa lagi Mbak? Terus kita juga sudah ada panoramic roofnya, dimana kalau misalnya cewek-cewek ini kalau selfie jadi lebih terang ya Mas ya. Gue juga suka pakai buat vlogging sih. Iya. Terus kita juga sudah ada kamera 360 dan itu ngebantu banget ya Mas. Ya buat parkir ya. Meskipun gue pribadi sebenarnya panoramik sebenarnya nggak butuh, tapi ya nice to have. Terus kadang buat vlog tuh bisa buat nempel sasengkap, buat selfie lebih itu ya. Bisa buat pamer ya. Iya. Terus kamera 360 itu cocok buat parkir juga. Tapi yang menurut gue yang harus digarisbawahi adalah hybridnya itu kan ya. Iya betul. 1 banding berapa? 1/1000 km. Hah? Iya beneran, nggak percaya. 1 tangki full. Tapi kalau 1 liter berapa kilometer paling? Kurang lebihnya bisa sampai 24-25 lah. Oh iya, jadi tergantung drive juga ya Mas ya iya. yang bawanya. Jadi nggak salah kan gue pilih hybrid kan, karena kayaknya semua pabrikan pada ke hybrid. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini, Mbak? Nah, untuk Bapak Ibu yang mau ini harga launching khusus bisa di screenshot kirim ke Devi karena untuk penonton Teguhku dikasih harga terbaik. Oh ya, jadi nanti capture videonya ini, terus kirim WA-nya ke Mbak Devi. WA-nya nanti gue taruh di layar, kalau nggak di pin komen aja. Ya, terus kalau teman-teman bisa mau nanya test drive-nya gimana Mas? Sebenarnya abis ini gue nanti test drive, nanti gue kasih potongan-potongan videonya deh. Terus kalau next ada ide konten apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih, bye-bye.